akan masuk dalam ibadah kita di sore hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh sejenak. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan 5, hari makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut. Haleluya, haleluya. Damai menghias hatimu, mahkota surga bagimu. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasih Tuhan, kebaktian kita terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita di sore hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10 berkata demikian. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183, bait 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit kala untuk menghantar kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Menjulang nyata atas bukit kala, bendera salibmu Tuhanku.
sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan sinar dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang terang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang penuh redam, membuat dosa yang terpelihara di lubuk cinta Tuhan berbenam. Di dalam Tuhan kami lahir, insan bernoda kini berseri, berurat darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Di atas salibmu ya Kristus, Engkau mengangkat hidup kami dan martabat kami menjadi manusia yang baru. Tetapi kami harus mengaku bahwa di sepanjang hidup kami gagal untuk menjaga dan memelihara martabat manusia baru yang Kau telah anugerahkan itu. Oleh karena berulang kali kami jatuh ke dalam dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyakiti hati-Mu juga sesama kami. Karena itu ya Kristus, dengan penuh penyesalan kami membuka hati dan diri kami di hadapan-Mu. Sucikanlah kami, tahirkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami semua ditahirkan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, berikan kepada kami hati dan roh yang baru, yang mau senantiasa taat dan mendengar pada firman-Mu, supaya hidup kami pada akhirnya menjadi sebuah kesaksian nyata tentang cinta dan kasih Tuhan atas kehidupan kami, dan pada akhirnya pula hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami dan bukan menjadi batu sandungan. Karena itu ya Allah, berbelas kasihlah atas kami, ampunilah kami, dan tahirkanlah kami. Sebab doa pengakuan dosa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kita angkat lagu penyesalan nomor 4, sentuh kami. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam
Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kepada kita yang sungguh-sungguh mengakui dan menyesali segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, sebagai hamba Kristus yang memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku atas kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat yang ke-11. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjemur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kita mengucap syukur atas anugerah pengampunan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kita memujikan Kidung Jemaat 388 bait 1 dan 2, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia. Damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diri.
masa kini dan masa depan, dengan mengingat pada janji baptisan kita, maka dengan hati dan mulut kita hendaklah kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Beberapa pokok latar jemaat. Yang pertama terkait dengan pokok doa. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, khususnya bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kita berdoa bagi persiapan tahun politik pada tahun 2024 mendatang. Kita berdoa supaya Tuhan menganugerahkan ketentraman, ketenangan, dan damai sejahtera atas negara kita. Kita berdoa bagi pelayanan gereja kita, khususnya untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaat. Dan yang keempat, kita berdoa bagi setiap keluarga jemaat yang menghadapi dan mengalami pergumulan hidup, baik sakit ataupun pergumulan hidup lainnya. Kita berdoa supaya Tuhan menganugerahkan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi setiap mereka yang mengalami pergumulan hidup. Yang kedua, ibadah akan tetap dilaksanakan di hari Minggu pukul 4 sore di tempat ini. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Syarif Okusunggu. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 402, bait 1 dan 2, Ku Perlukan Juru Selamat. Sertai dan berkatilah kami Tuhan.
Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami di sepanjang hari-hari kami, agar kami senantiasa beriman teguh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang kasih di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, barangkali kita pernah punya pengalaman ya, di mana di dalam satu kegiatan organisasi dalam satu lembaga atau yang lebih ringan dalam satu kepanitiaan, ada orang yang kalau dia hadir kita rasanya tenang, oh ada dia, semangat. Atau kalau dia hadir, waduh, rasanya kita ada sukacita, wah dia hadir. Nah sebaliknya, mungkin kita punya pengalaman juga, ada orang, teman atau siapapun itu kalau dia hadir, waduh, terjadi tuh ribut-ribut di kepanitiaan, ada yang pertengkaran. Dia hadir, udah, ini pasti bakalan recok nih. Pernah ya punya pengalaman gitu ya, Bapak Ibu ya? Ada ya? Nah, jangan sampai kita yang kalau hadir yang justru memberikan masalah gitu ya. Jangan sampai, pokoknya kita hadir, wah lalu kita mendapat sambutan hangat, rasanya senang gitu ya. Wah sudah hadir, Mamang Marpaung, wah rasanya tenang gitu. Atau sudah hadir seseorang teman, wah suasana jadi cair gitu. Kalau nggak ada dia, wah udah terjadi perdebatan. Nah itulah artinya bagaimana kehadiran kita atau kehadiran orang ini memberikan dampak positif, menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Dia hadir, kita rasakan ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera, senang. Nah demikian Yusuf. Yusuf dikatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Tadi kita sudah mendengar ya bagaimana perikop ini, apa yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Senang, Potifar itu senang. Oh, padahal posisi Yusuf itu budak itu pekerjaan yang rendah ya. Nah, tetapi
Yusuf melakukan itu dengan serius, dengan kualitas budak ya, budak yang berkualitas ya, yang menunjukkan kebaikan dan keseriusan Yusuf sehingga karirnya meningkat, senang banget. Kenapa? Karena Tuhan memberkati Yusuf. Bagaimana Yusuf mendapat berkat dari Tuhan? Karena Yusuf dekat dengan Tuhan. Yusuf dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kembali mengingat kisah Yusuf, nah ini dari kita taman anak-anak, dari sekolah minggu, kita sudah familiar, ya sudah biasa berkali-kali mendengar kisah Yusuf ini. Nah, saya waktu kecil ini kisah yang favorit saya, sehingga begitu membaca kisah Yusuf ini, itu mengenang bagaimana perjalanan hidup saya dari kecil. Karena kisah Yusuf ini sungguh membuat saya itu kuat. Jadi saya umur 10 tahun itu sudah terpisah dengan keluarga. Saya lahir di Jakarta. Orang tua tempoh hari ya hidup sukses ya sebagai pengusaha di Jakarta. Jadi dari kampung sempat bertani di Siantar, melihat katanya, kemudian ke Jakarta, dapat beasiswa dari pemerintah Belanda waktu itu, masuk ke sekolah farmasi ahli kimia. Nah, kalau menurut bapak saya dia angkatan pertama gitu. Jadi masuk berhasil. Kemudian dia sempat jadi direktur Coca-Cola bagian kimianya, sukses. Jadi kami tinggal dulu di Jalan Raden Saleh, di tempat kawasan-kawasan elit, hidup senang gitu ya. Nah, saya waktu itu masih kecil, lahir tahun 66 ya. Jadi kakak-kakak saya yang bercerita. Nah, saya sendiri tidak pernah tahu, hanya ya sekilas melihat gitu ya, bagaimana kehidupan nyaman, bawa mobil enak lah gitu ya. Nah, kemudian orang tua kesulitan karena waktu itu terjadi pergolakan kasus G30 SPKI, sementara bapak saya banyak berbisnis dengan orang-orang dari Cina, kemudian dari Jerman dan berbagai negara. Dan bapak saya waktu itu menguasai 4 bahasa. Bisnisnya lumayan besar. Jadi bapak saya juga waktu itu yang merintis pabrik Dumex pertama di Indonesia. Nah, saya tahunya setelah bapak saya meninggal, saya beres-beres, lihat ada penghargaan gitu ya. Penghargaan untuk rintis pertama pabrik Dumex di Indonesia. Nggak pernah diceritakan gitu. Nah, ketika terjadi pergolakan, di situ bisnis bapak saya anjlok. Katanya sempat naruh uang di bank, lalu terjadi pemangkasan uang ya dari 1.000 jadi 1 rupiah. Nah, disitulah masa pergolakan. Dan saya baru lahir. Dan saya diceritakan itu untuk membeli susu saya saja udah gak ada duit katanya. Saya sakit-sakitan. Lalu mama bilang, wah ini kamu sempat udah gak ada harapan. Wah lu kami, saya nangis gitu ya. Sampai akte lahir saya udah sampai putus asa. Mama katanya, saya udah sampai puncaknya itu, sampai saya bakar akte lahir kamu supaya Tuhan memberikan kamu kesembuhan. Ternyata benar, terjadi pemulihan itu masa-masa kecil. Nah, ini melekat kisah ini kepada saya gitu ya. Nah, ketika terjadi pergolakan itu kelas 3 SD, saya pikir wah, mama sudah mulai jual barang-barang gitu ya. Wah, ini udah kesulitan. Bagaimana nih saya bisa nggak nanti sekolah? Akhirnya saya tahu, wah, saya harus pindah ya. Nah, kebetulan ada budak dokter PTT dikirim ke Kalimantan Barat, ke arah pedalaman dekat Sarawak. Saya bilang, enggak, saya ikut budak saja. Masih ada harapan, dalam pikiran saya masih ada harapan. Udah saya ikut aja. Dan saya dibawa akhirnya ke situ, dan itu benar-benar berpisah 1 hari. Hari pertama saya ingat itu, waduh saya nangis tuh, ninggalin orang tua aku umur 10 tahun. Mama kasih ulos untuk
lihatlah gitu ya, ulos ini. Itu saya tiap malam mau tidur itu nangis, lihat ulos itu terkenang. Kenapa saya jadi tinggal di pinggiran hutan, di hutan di pedalaman? Saya ingat bagaimana masa kecil enak di Jakarta. Ini, nah, kisah Yusuf inilah yang menguatkan saya. Saya ingat Yusuf, jangan-jangan ada rencana Tuhan bagi hidup saya untuk saya nanti menolong orang tua. Nah itu yang membuat saya harus sabar, saya harus kuat. Bapak Ibu, dalam perjalanan saya dari umur 10 tahun itu pada akhirnya nanti ketemu itu setelah saya tamat sarjana. Saya mengambil sarjana sastra di USU. Setelah itu saya kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan dari 10 tahun sampai umur 22 tahun itu banyak sekali pergumulan saya. Banyak sekali, sampai saya pernah nggak makan gitu 3 bulan, makan buah saja, nggak ada uang. Sampai waktu SMA itu saya mau beli apa, mau berteman, mau apa, udah nggak ada uang. Sampai jual buku pelajaran, perjuangan. Tetapi yang memberi saya kekuatan kisah Yusuf ini. Saya merasa yakin pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi saya untuk menolong orang tua saya. Itulah kekuatan saya. Ketika saya mengenal bagaimana kisah Yusuf, itu saya dikuatkan lagi. Ketika saya bergumul berat itu sampai mau bunuh diri juga pernah kejadian. Tetapi tetap saya merasa masih ada Tuhan. Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Dan itulah memang kekuatan kita. Sama seperti Yusuf. Ketika dia dibuang oleh abang-abangnya, saya sangat yakin Yusuf itu terpukul. Abang-abangnya yang harus melindungi dia, yang harus menjaga, lalu sampai menjual. Kalau kita baca kisahnya, bahkan hampir dibunuh. Lalu apa yang memberi kekuatan bagi Yusuf? Bapak Ibu, yang memberikan kekuatan adalah keyakinan Yusuf bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Karena itu ketika kita merasa sendiri, tidak ada orang tua, tidak ada orang-orang yang mendukung kita, ingatlah, ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Ingatlah kisah Yusuf ini. Ini saya sampaikan karena saya termasuk yang mengalami ini. Bagaimana saya merasa tidak ada keluarga sendiri. Wah, itu saya kerja keras, saya tinggal sama kuda. Tetapi apa yang saya lakukan itu luar biasa. Sampai saya berpikir, kok dulu saya bisa seperti itu ya? Saya bekerja sungguh-sungguh. Tidak berpikir bahwa saya harus enak, tidak. Itu saya harus dari rumah itu ke sungai, itu ada berjarak sekitar 150 meter. Itu saya harus mikul air dari sungai, ember, itu ngisi ke bak kamar mandi. Itu tiap pagi sama sore. Waduh, angkat. Kadang pakai jerigen, pakai ember, ngisi. Saya yang nyuci pakaian ini semua satu keluarga. Saya yang nyetrika. Saya bilang, kalau saya teringat, kok bisa saya lakukan itu ya? Kalau saya lihat pembantu sekarang, wah, saya lebih dari situ. Istilahnya bisa 2-3 pembantu itu yang saya lakukan. Tetapi ketika itu saya tidak pernah mengeluh. Saya tetap sukacita. Saya tidak pernah mengatakan ke mama kirim surat kalau kirim surat. Saya senang di sini enak. Padahal ketika menuliskan itu sambil nangis. Berat, aduh mau pulang. Tetapi kisah Yusuf ini, enggak, saya harus berhasil. Saya harus menolong orang tua saya nanti kalau saya kembali. Saya harus sukses. Itu ngirim surat, nyampe suratnya itu kadang udah ya tanggalnya itu bisa sebulan baru nyampe. Mama nyelipin itu uang 1.000 rupiah, 500 rupiah, ini masukin di surat, dilipat. Saya, wah, hari kasih uang, ini tanda dari mama buatmu. Waduh, saya senang sekali. Bapak Ibu tahu,
tidak pernah sekalipun saya mengatakan saya berat di sana. Tidak. Sampai saya besar, itu semua saudara-saudara nggak ada yang tahu. Yang memberitahu itu adalah itu anak muda saya sendiri. Ini si Farid kerjanya berat ini. Wah, dia luar biasa, saya jadi contoh. Kemudian ada yang keluarga yang datang melihat bagaimana saya kerja kerasnya dengan penuh sukacita. Tuh kalau ngepel itu benar-benar nggak ada debu, bersih, enak gitu. Pikiran saya ke situ. Sampai kemudian saya SMA itu bayangkan dari pedalaman ke SMA di kota, itu SMA negeri 1 itu yang favorit di Medan. Bisa dibayangkan dari kampung hutan masuk ke SMA favorit. Saya itu paling bodoh lagi, paling bodoh. Jadi saya sudah mengalami bagaimana teman-teman semua pintar itu waktu saya nggak bisa gitu. Sehingga Bapak Ibu ketika lulus SMA saya berpikir, Tuhan berikan saya lulus SMA. Ternyata lulus. Saya suka cita gitu. Ketika lulus, Tuhan tolong saya lulus si Permadu. Apa yang saya ambil gitu ya dengan kemampuan. Saya jurusan IPA gitu. Tentang IPA gitu. Apa lah? Padahal keinginan saya itu masuk elektro. Bapak Ibu, elektro itu saya udah bikin yang di Tokyo ke SMA. Itu semua belajar saya waktu satu kelas. Wah, si saya pintar. Saya senang. Saya belajar sendiri. Itu elektro. Sehingga waktu SMA lulus saya bilang, kalau udah bisa nggak? Tolong saya kalau nggak lulus Permadu, saya masuk swasta elektro karena saya senang. Saya senang banget ya. Jadi perbaiki TV, radio, bikin handy talkie, SMA. Itu sedikit yang bisa melakukan itu. Lalu dia bilang, oh nggak ada duit, nggak bisa. Siapa anak yang bantu? Lalu saya berpikir, oh kalau begitu, apa yang pasti ya? Oh udah masuk bahasa saya, jurusan sastra. Karena saya dari kelas 1 itu 89 untuk pelajaran bahasa. Udah saya ambil situ, nggak ada biaya, nggak ada uang biaya saya ambil di situ, lulus pas saya. Itu sukacita saya. Saya bilang, SMA saya bisa dikatakan paling bodoh di kelas ini. Mahasiswa saya harus berhasil. Bapak Ibu, dan itu terbukti. Saya termasuk yang 3 besar. Yang seharusnya saya 3,5 tahun itu sudah bisa tamat ya. Teman-teman masih kuliah di semester 7, saya sudah skripsi. Berhasil, saya dibanggakan oleh dosen-dosen di sana. Lalu saya merasa terima kasih Tuhan. Ini kan Tuhan. Bapak Ibu, sampai akhirnya saya kembali, saya melihat keluarga saya memang berhati. Tidak ada yang tahu tinggal di rumah kumuh di daerah Pademangan. Kalau sore itu ada air laut gitu, air laut naik ke atas. Kita naik ke tempat tidur, naik ke tempat tidur. Di situ makan satu tempat tidur, air suhu. Kalau ke belakang, gimana? Tidak ada. Oh, rupanya ditampung. Saya sendiri merasa itu ditampung di panci, itu baru nanti dibuang ke sungai. Bapak Ibu, dalam hati saya menjerit, saya menangis. Tetapi saya melihat bapak saya, mama saya, itu tetap sukacita. Loh, bapak saya aja sukacita. Kenapa seperti ini? Dia katakan, Rik, saya ini petani, pernah menyambut. Lalu karena Tuhan, saya hidup sukses jadi direktur, jadi Coca-Cola. Keluarga banyak saya bantu. Tetapi itu saya merasa itu memang karena Tuhan. Lalu kenapa saya harus sedih? Kenapa saya harus menyesali hidup saya seperti ini? Bapak Ibu, itu saya merasa ini luar biasa. Bapak saya dengan tulus itu membantu, bahkan adik-adiknya itu bapak saya yang sekolahkan. Ada 4 orang adiknya diajak ke Jakarta, disekolahkan, dibantu, sukses. Ketika itu sukses, tetapi kenapa kok bapak nggak minta ke adik-adiknya gitu ya? Bahwa dulu adiknya bapak saya yang menyekolahkan,
ada yang jadi dokter, berhasil ketika itu. Tetapi dia bilang, ya sudah, saya jalani dengan sukacita. Di sini saya mendapatkan satu kekuatan bahwa, oh iya, ini semua karena Tuhan. Bukan masalah materi, bukan masalah harta, bukan masalah jabatan, tetapi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Jadi itu ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera. Itu juga yang saya rasakan. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup saya pernah juga hidup dengan mapan, tetapi semua akhirnya juga harus saya relakan, saya jual, karena pada waktu bersamaan itu mama saya kena kanker, adik saya kena kanker, dan saya harus berjuang menolong mereka. Lalu saya ingat kisah Yusuf ini, Tuhan, kenapa saya belum berakhir? Kalau misalnya Tuhan menginginkan kamu kehidupan yang baik, kenapa harus hilang lagi semuanya? Lalu saya ingat, saya tidak boleh menyerah. Seperti Yusuf, saya harus kuat bahwa ini semua proses. Bapak Ibu, saya sempat digoda. Waktu saya memimpin satu gereja buku, saya tinggal masih di rumah kontrakan, butuh uang, mama sakit. Lalu saya sukses memimpin buku sekolah. Saya ditawarkan penghasilan tambahan, kemudian mau dikasih rumah, dikasih mobil. Tetapi saya tahu bahwa perusahaan ini itu menipu penulis. Penulis bukunya laku 24.000, dibilang lakunya cuma 5.000. Saya bilang, kenapa begitu Pak? Semua penerbit buku sekolah melakukan itu ya. Kau kan yang melatih guru-guru itu menulis. Memang saya yang melatih. Kalau yang datang ke Bogor, ke Bandung, saya melatih mereka menulis buku ajar. Berhasil sampai dapat pengesahan, bukunya boleh dipakai. Saya bilang, oh saya nggak bisa seperti itu, mau cari yang lain. Bapak Ibu, saya memerlukan uang, tetapi saya tahu bahwa ini nggak benar. Saya bilang, Tuhan, Engkau bilang hidup harus benar. Oke, saya tinggalkan. Baru saya tinggalkan waktu itu saya bongkar bagaimana permainan para di buku sekolah. Itu saya kirim waktu itu ke Kompas membuat tulisan saya itu setengah halaman. Bagaimana permainan sekolah-sekolah dengan penerbit buku. Mereka berkolusi, bukunya jelek tapi dipakai oleh sekolah karena penerbit kasih imbalan. Pakai buku saya kontrak sekian tahun, nanti saya kasih, ada yang kasih TV, mobil, dipakai. Saya bilang ini sudah permainan. Saya bongkar waktu itu, kirim surat ke Menteri Pendidikan, ke Presiden juga. Itu sempat heboh waktu itu. Tetapi saat itu saya tidak punya uang sama sekali. Saya bilang, Tuhan, itu sampai anak saya minta uang 3.000, ada lagi. Saya kumpul anak, berdoa. Dalam doa saya bilang, Tuhan, kami tinggal punya TV yang akan kami gadaikan buat mama dan datang. Bapak Ibu, luar biasa. Setelah berdoa, setelah 10 menit ada telepon masuk. Teman saya berdua tahun, dia tidak pernah komunikasi. Tiba-tiba dia bilang, Bri, saya sudah transfer 2 juta ke rekening kamu. Nanti kamu datang ke kantor saya, kamu edit buku saya ya. Di situ saya merasa ini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan. Semula saya merasa, waduh saya melakukan yang benar, tapi untuk makan saja udah gak bisa, bagaimana? Tetapi Tuhan melihatnya. Tuhan memberi kekuatan sama saya. Ini mujizat. Nah itu saya panggil lagi anak-anak, istri, kami berdoa, saya menangis. Disitulah saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Minggu berikutnya saya mendaftar sebelum saya menjadi penatu waktu di PKPI Romangun. Saya dalam doa saya bilang, Tuhan, mulai hari ini saya tidak akan lagi khawatir akan hidup saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dan sejak itu saya tidak pernah lagi jadi karyawan. Semula saya pikir saya habiskan karir saya karena saya bongkar permainan buku-buku sekolah. Tapi ternyata ada penerbit
Dia lihat, oh ini si Arif boleh. Dia jujur, dia punya kemampuan. Saya ditelepon, saya dapat order lah untuk nyari duit, untuk bikin buku, malah banyak. Nah itu yang membuat kekuatan. Sampai sekarang dalam perjalanan saya tetap yakin ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan bersama dengan kita, pasti suatu saat ada waktunya Tuhan menunjukkan perjalanan. Itu yang saya dapatkan dari kisah Yusuf yang memberikan saya kekuatan. Selalu saya ketika masa-masa pergumulan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Kau memberikan saya hidup kalau pada akhirnya saya hanya menyusahkan orang, kalau pada akhirnya hidup saya seperti ini? Karena saya berpikir, saya katakan saya hampir mati, dan inilah yang menjadi kekuatan saya. Pasti ada rencana Tuhan yang indah pada saya. Pasti ada rencana Tuhan untuk kesuksesan hidup saya. Dan ini yang saya dapat. Dan demikian juga Yesus. Ketika dia merasa tidak ada lagi keluarga, dia merasa sendiri, dia tetap yakin ada Tuhan bersama dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah bermimpi. Dia mimpi bagaimana abang-abangnya itu tunduk menyembah dia. Bahkan mimpi kedua, orang tuanya juga menyembah Yusuf. Dia berpikir dia akan menjadi pemimpin yang percaya ada visi yang Tuhan tanamkan. Nah karena itu ketika kita menjalani hidup ini kelihatan sukar, banyak masalah, jangan kita patah semangat. Kita berdoa, cari tahu, dengar-dengaran kepada Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan tanamkan visi di dalam hati kita. Ini yang menjadi kekuatan kita supaya kita tidak melihat pergumulan kita sebagai kemalangan bagi kita. Saya ingat ketika saya bergumul banyak pergumulan, saya tidak peduli. Saya jalani, saya bekerja sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Apa yang Tuhan katakan? Apapun yang kau perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah kalau kita sudah berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini untuk Tuhan, maka ada kekuatan luar biasa. Kita akan melakukannya dengan baik. Kita akan melakukannya dengan kualitas yang terbaik. Nah itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Karena itu ketika dia menjadi budak, dia tidak berpikir, udah budak, kerja asal saja. Tidak. Dia tahu saya akan menjadi pemimpin. Maka dia lakukan yang baik. Kenapa? Dia percaya kepada Tuhan. Karena itu apa yang dia kerjakan, firman Tuhan tadi kita sama-sama dengar, semua berhasil. Apa yang dikerjakan Yusuf semua berhasil. Ini dilihat oleh Potifar, sehingga jabatannya naik dari budak yang tidak ada artinya itu sampai kepada kepala keuangan bisnisnya Potifar. Ketika Potifar menyerahkan ini kepada Yusuf, Tuhan katakan tadi, semua itu diberkati oleh Tuhan milik Potifar. Karena Yusuf, bukan karena Potifarnya, tapi karena Yusuf. Karena Yusuf diberkati oleh Allah, maka di sekitarnya orang-orang yang ada di dekat Yusuf itu ikut diberkati. Nah demikianlah kita anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita diberkati. Nah karena kita diberkati oleh Tuhan, maka harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa di mana kita berada itu kita membawa berkah. Kita membawa berkah. Kita memberi. Tuhan memberkati kita untuk kita menjadi berkah. Itulah kekristenan, bukan untuk diri kita. Ketika Tuhan memberkati kita dengan harta, dengan materi, dengan jabatan, dengan nama, dengan pekerjaan, dengan kedudukan, maka kita harus ingat bahwa kita harus membagikan itu menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Ketika kita memimpin perusahaan,
Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang menguras tenaga karyawan. Tuhan mengingatkan kita minggu hari ini bagaimana kita sudah diberkati oleh Tuhan, lalu kita menjadi berkat. Nah, ini harus sukacita kita. Kalau tidak, itu seperti danau laut mati ya. Airnya tidak mengalir, tidak ada kehidupan di situ. Jadi kalau kita mengeruk kekayaan untuk diri kita, kita mendapatkan berkat lewat pekerjaan kita, lewat karya kita, lalu itu hanya untuk diri kita, percaya lama-kelamaan itu menjadi tidak ada artinya lagi. Tetapi ketika ini kita bagikan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, Tuhan akan tambahkan lagi, terus mengalir. Berkat itu segar. Amin ya Bapak Ibu ya. Ini kita yakini bahwa Tuhan memberkati kita dan kita harus menjadi berkat. Nah, ketika kita hendak diberkati Tuhan, maka seperti Yusuf tadi, kita menjaga kekudusan hati kita. Kita menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Nah, ketika Yusuf digoda, jadi jangan berpikir bahwa kita dekat dengan Tuhan lalu kita terbebas dari godaan, atau terbebas dari pergumulan, atau terbebas dari penderitaan. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita pencerahan, Tuhan memberikan kita akal, jalan keluar untuk mengatasi ini, supaya kita bisa melewati. Tapi bukan berarti kita terbebas atau tidak pernah mengalami itu, tidak. Yang ada kekuatan, godaan itu selalu ada. Begitu Yusuf, ketika dia digoda oleh istri Potifar, kita sama-sama pernah dan sering mendengar bagaimana istri Potifar menggoda. Lalu apa yang dikatakan oleh Yusuf di ayat 9 dikatakan, bahkan di rumah ini ia, maksudnya Potifar, tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Jadi semua kekayaannya, semua urusannya itu diserahkan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf katakan, ya kecuali engkau, ini istri Potifar, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Luar biasanya Yusuf. Bagaimana saya melakukan kejahatan yang besar? Allah tidak mau anak-anaknya itu, tidak. Allah melarang kita untuk berbuat zina. Yusuf itu tidak mau. Bagaimana dia berbuat jahat, gitu ya, berbuat dosa terhadap Allah. Jadi yang dilihat Allah, betapa Yusuf ini dekat dengan Allah. Nah, inilah persoalan zaman sekarang. Banyak sekarang itu orang nggak takut lagi kepada Allah. Bagaimana dia bisa diberkati oleh Allah? Nah, Allah memberkati kita itu karena kedekatan kita kepada Allah. Dan ini diperlihatkan oleh Yusuf. Jadi inilah yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Bagaimana supaya mereka beriman, takut kepada Tuhan. Jadi tidak mengandalkan CCTV ya. Anak kita misalnya di luar kota, pasangan kita ada di luar kota, bagaimana kita memantau itu? Tidak mungkin. Tetapi kalau kita yakin bahwa dia dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, percayalah, tidak akan melakukan dosa. Jadi tidak perlu kita harus memantau anak itu ada di mana, bagaimana. Kirim dulu videonya, kamu ada di mana, share lokasi. Ketakutan kita sebagai orang tua, ini apa yang dilakukan? Nanti terjerumus narkoba segala macam. Sulit kita mengawasinya. Tetapi kalau kita sudah yakin bahwa anak-anak kita, keluarga kita semua dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, percayalah, kita tidak perlu khawatir. Ada dimanapun, yang dia takutkan adalah Tuhan. Itu yang terjadi dengan anak-anak Tuhan
pejabat-pejabat tinggi yang Kristen itu akhirnya jatuh di dalam dosa, korupsi, penipuan, bahkan perselingkuhan. Bahkan ada artis seorang Kristen yang tak malu-malu lagi dia berselingkuh dengan suami temannya sesama artis. Itu mengerikan, karena dia Kristen. Dia nggak malu dan dia tidak takut kepada Tuhan. Nah sekarang dia biasa-biasa saja. Tidak tahu ya, bukan? Sekarang katanya sudah hamil, tidak berkeluar. Bapak Ibu, ini tantangan ke depan. Kita melihat bagaimana iman Yusuf, bahwa kita percaya Tuhan pada waktunya. Firman Tuhan katakan pada waktunya Tuhan akan menunjukkan rencananya yang berbeda. Kita sulit menyelami rencana Tuhan. Saya ketika kecil sampai saya kuliah, kalau saya melihat kenapa saya hidup saya begini, keluarga saya susah, saya menangis terus. Saya pikir, tidak, saya harus tahan, saya harus kuat. Kalau saya tidak kuat, nanti siapa yang akan menolong orang tua saya, saudara-saudara saya? Dan memang pada akhirnya saya mensupport mereka, dan saya merasa itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita? Itu keyakinan berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berkomunikasi, berdoa, bagaimana kita membaca firman Allah. Tadi dalam nas yang kita baca, bahwa firman Allah itu benar di mulut kita, di hati kita, dan itu yang menjadi pedoman. Tetapi kalau kita tidak pernah membaca firman, anak-anak tidak dibiasakan membaca firman, tidak mengajak mereka berdoa, bagaimana mereka yakin ada Allah yang luar biasa yang akan menolong, memimpin, memberi kita kekuatan? Nah, kisah Yusuf ini satu kisah yang memberikan kita kekuatan untuk keluarga kita, anak-anak kita pada masa depan, bahwa Tuhan mengasihi kita. Percaya ya, Tuhan mengasihi kita? Amin. Firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada. Ini luar biasa. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang memisahkan kita. Ayat 39 terakhir katakan tidak akan dapat kuasa-kuasa, sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, ini keyakinan bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga apapun pergumulan kita percaya tidak ada penderitaan, pergolakan, maut itu tidak akan bisa. Allah tetap mengasihi kita karena ada bagian Allah di dalam hidup kita. Kita diciptakan dengan nafas Allah. Allah berkorban, mengorbankan anaknya untuk menebus kita. Kasih Allah luar biasa. Karena itu kita tidak perlu merasa bahwa kita hidup sendiri. Ketika kita merasa sebagai orang tua, anak-anak tidak memperhatikan kita misalnya, keluarga tidak memperhatikan kita, percayalah ada Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak sendiri. Ketika kita sebagai opung, anak-anak juga dengan kegiatan masing-masing, kadang-kadang bisa jadi merasa sendiri. Firman Tuhan mengatakan tidak sendiri, ada Tuhan bersama kita. Itu yang memberi kita kekuatan. Ada rencana ke depan yang luar biasa. Apapun keberadaan kita sekarang, percayalah Tuhan memberikan satu kehidupan yang indah untuk kita, seberat apapun. Sekalipun kita sekarang merasa hidup nyaman, misalnya hidup senang, berkelimpahan,
maka jangan lupa bahwa kita harus juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada, menjadi berkat bagi keluarga kita, jemaat kita, orang yang merasakan ada berkat kita. Saya tidak punya apa-apa, berkat bukan soal materi, kehadiran kita, perhatian kita, senyum kita, memberikan orang rasa damai, sukacita, itu berkat. Ada yang berduka, kita hadir. Oh, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Bukan hanya materi, perhatian kita, pikiran kita, ide-ide kita. Ketika kita ada di satu perkumpulan, kehadiran kita tadi memberikan keteduhan, ketenangan, itu berkat. Tetapi ketika kehadiran kita mengacaukan segalanya, maka kita bertanya kepada Tuhan, kenapa saya jadi membuat masalah? Ada yang salah kan? Nah, di sini kita introspeksi. Kita harus kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan supaya itu menjadi kuat. Seperti Yusuf, dia dekat dengan Tuhan dan pada akhirnya Tuhan memakai dia untuk menolong banyak orang menjadi berkat. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, biarlah minggu hari ini kita yakinkan diri kita, saya harus menjadi berkat dimanapun saya berada. Tuhan memberkati saya untuk saya menjadi berkat. Amin. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi berkat dimanapun kami berada, karena Engkau memberkati kami. Ya Bapa di surga, apapun pergumulan kami, apapun yang kami hadapi dengan segala sakit penyakit kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang besar bagi kami, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, berikan kekuatan, keyakinan bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami. Ketika kami merasa sendiri, tidak ada yang peduli, kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam hati kami, memberi kami kekuatan dan peduli pada kami. Ya Bapa di surga, berikan kami semua kekuatan untuk kami senantiasa menunjukkan kasih, untuk kami senantiasa menunjukkan jati diri kami sebagai garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat-Mu dengan segala pergumulan mereka. Kami percaya bahwa Engkau bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari ucapan syukur kita terambil dari Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 3. Bila Tuhan keras melanda hidup. Kepada petugas kolek kami silakan. Berlaku satu-satu
mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Ini adalah tanda dan ungkapan syukur kami kepadamu. Pandanglah dan terimalah persembahan syukur kami ini ya Allah. Kuduskanlah persembahan ini, supaya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab persembahan diri kami adalah tanda ibadah kami yang sejati kepadamu. Karena itu ya Allah, dalam Kristus Yesus, terimalah syukur dan bakti kami kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita angkat pujian Kidung Jemaat 440, bait 1, 3, dan 4 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tak biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita berdoa bersama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan berkati, pulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.